Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan setengah dari mantik, yaitu tentang kismut tasawurat, dan insya Allah pada malam ini kita akan memulai di setengah yang terakhir, yaitu kismut tasdiqot. Sebelum kita memulai kismut tasdiqot ini, ada sebuah cerita menarik. Sebuah cerita menarik yang ditulis oleh Al-Imam At-Tar di dalam hasyiahnya ini. Apa yang terjadi ketika beliau menyelesaikan kismut tasawurat dalam hasyiah tersebut. Sila dibaca Ustaz Fauzul. Wa ilahuna intaha binal kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahuna intaha binal kalam ala qismi tasawwurat. Wa qabla itmami waqa'a bi Misr hawadithu ha'ilah muz'ijatun minha al-mataru syadid. Sebelum menyelesaikan ini sebelum sudah selesai kismut tasawurat, ingin menentukan dalam kismut tasdiqot, terjadi di Mesir itu hawadis muz'ijah, yakni macam gempa atau apa itu al-matar asyadid al-mutawali, jadi hujan yang syadid dan tidak berhenti-berhenti. Kaiwa alladhi tahdumu minhu mawadi'u katsirah wa ta'attalatin nasu bisababihi an qada'i agradihim, yakni sebab hujan itu banyak yang hancur. Namanya juga rumah daripada tanah liat, akhirnya hancur. Kemudian orang-orang tak boleh keluar karena suyul, banjir atau hal-hal yang lain. Wal harik alladzi fil qal'ah, ada juga kebakaran di benteng. Wabiha amkinatun fiha baru. So, di dalam qal'ah itu ada apa itu yang untuk menembak, mesiu. Apa cakapnya orang Melayu? Bukan meriamnya. Untuk menembak itu ada macam bubuhnya, belerang, bukan pelurunya. Barut ini mesiu. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya mesiu. Itu yang bubuk untuk meledak itu. Belerang. Fahadamal barut muqdomaha. Seketika ada harik, ada barut, jelas barutnya akan meletup. Aywa wa ahlaka khalqan katsiran. Banyak orang mati, wa hayawanat wa amti'ah wa tajjat minhu misru marrataini, marratan ba'dal maghrib wa tsaniyah fi awwal sa'atil khamisah bal tahaddatsan nas bi wusuli hadhihi apa? Hadhihi rajah ilal qura al-baidah. Irtajah ini maknanya bergetar. Mesir itu dua kali. Satu pukul 6, satu setelah maghrib itu pukul 1. 5 jam setelah itu bergetar. Mesir bergetar balik. Sampai dibilang karena terlalu keras gempanya itu sampai ilal qural baidah. Sampai ke desa-desa yang jauh sekali. Maknanya gempanya ini sangat kuat sekali. Ayo. Wa'ajazan nasu 'an itfa'in niran tilkal lailah. Thumma fil yawmi tsani takathara fid dawlah wan nasu wa akhadhu fi itfa'iha. Pada malam itu manusia tidak bisa untuk memadamkan api, sampai-sampai negara-negara sebelah bahu membahu untuk memadamkan api. Ayo, bomba-bomba sudah tak kuat lagi. Ayo. Qad istamaratil lailataini wa yawmaini wa laula inayatullah wa rahmatuhu bil ummah Muhammadiyah la halakat misra bi ummatiha wa ahliha. 2 hari 2 malam tidak api ini tidak bisa dipadamkan.
Kalau bukan karena rahmat Allah, Mesir dan umatnya dan syaab-syaab Mesir, bangsa Mesir ketika itu akan hancur. Ayo Pak. Bal wa ta'adda dzalika ila katsirin minal qura kama akhbar bidzalika ahlul khibrah fa innan nara wasalat ila mawdi'il barud Al-musamma bil jabkhana. Yakni sampai-sampai api itu sudah sampai di desa-desa yang sangat jauh sekali dan sangat banyak, bahkan sampai di gudang belerang. Namanya gudang belerang itu di mana namanya? Jabkhana. Al-musamma bil jabkhana. Jabkhana ini anak al-laqtu darussilah di lugah Turkiya. Di lugah Turkiya maknanya apa? Darus silah yuqalu innaha tahtawi alami atai alf kintor minal baru, kira-kira sekitar 2 ton 2 ton lebih. Kira-kira kalau meledak berapa itu? Mungkin macam nuklir kali. Oke. yuqalu innaha tahtawi ala mi'ati alf kintar minal barud wa haraja mu'dhamun nas Laisa wa haraja wa kharaja. Ini titiknya tidak. wa kharaja mu'dhamun nas min durihim ila atrafil balad wa sawahiha wa quraha wa taraku buyutahum. Sampai orang-orang itu takut api ini sampai ke Jabkhana, sampai-sampai orang itu keluar daripada rumah-rumah mereka, sudah meninggalkan tengah kota. Mereka pergi ke desa-desa, ke pinggir-pinggiran kota agar tidak terkena ledakan daripada Jabkhana tersebut. Menandakan bahwasanya hal yang terjadi ini sangatlah besar sekali. Oke. Mataraku buyutahum khaliyatan. Sampai-sampai sudah hanya meninggalkan rumah dan harta, tinggalkan semua. Yang penting boleh menyelamatkan nyawa dulu. Ayo. Wa kana al-karbu 'aziman ha'ilan Taksurul ibaratnya saking besarnya musibah ini sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. surul ibarat an syarhi fa innal ahjar 'azimah jiddan tatayarat fil jawi quwwatil baru. Sampai-sampai karena ledakan itu terlalu besar, sampai-sampai batu-batu yang besar ini terlontar karena kuatnya ledakan belerang tadi. Oke. wa nazala ka'annaha al-mataru fa kam ahlakat. Tengok. Sampai-sampai batu-batu besar itu terbang dan turun seperti hujan. Fa kam ahlakat wa kharabat thumma ja'at ta'un. Sudah selesai musibah, datanglah wabah. Ayo. Wa mata min ahli al-'ilmi jama'atun wa marada al-ba'du wal ba'du farra ila biladihi. Tengok, farra ila biladihi, yakni banyak dari ahli ilmu yang matu dan ada yang sakit dan sebagian pergi balik ke tempatnya masing-masing. Wasara man baqiya ma baina aidi maridin wa musyi'i janazatin wa mashghulin bi hikmati man maridu. Yang ada di Mesir cuma ada orang yang menjenguk orang sakit, atau orang yang musyayyi' janazah, atau orang yang merawat orang sakit. Wal afkar takaddarat. Sudah, ketika banyak musibah, otak tidak bisa berpikir lagi. Jangankan banyak musibah, tak ada uang pening semua orang. Iya apa tak? Anda kalau tak ada uang, macam mana nak bayar college, macam mana nak semuanya. Al-afkar takaddarat, apalagi dengan musibah yang sangat besar seperti ini. Rumah-rumah hancur, semua habis. Wal afkar takaddarat, wal humum takatharat. Risau wal auham ghalabat wa kana ma'ana fi ibtida'i iqra'il kitab jama'atun katsiratun min adkiya'it tullab. Qallu jiddan wa sarat afkaruhum lidzalikal hadis ghairu qabilatin lil bahthi fi qawamidil masail al-muhtajah. Dulu ketika katanya Al-Aqtar, dulu kami memulai qiraatul kitab ini dengan jamaah daripada tulabul ilm, yang mana jamaah itu sangat pandai sekali. Setelah ada kejadian ini macam shock. Setelah shock, macam apa ya? Otaknya itu tidak bisa dibuat untuk berpikir di dalam hal-hal yang susah. Karena kenapa? Melihat subhanallah otak manusia kena shock sedikit, otaknya sudah bodoh. Qallu jiddan, tinggal sedikit, dan yang sedikit ini tidak bisa untuk diajak berpikir keras. Kenapa? Karena mereka masih shock. Yang selamat shock, yang tak selamat mati, yang selamat shock.
li sofa'il fikri wa adami syughlil bal wa fikri ana aidan kadalik. Katanya Imam Attar, ana juga semacam itu. Bukan hanya tulabi wa ana kadalik, yakni li tamarrudi ayali wa khaufi ala ahibbai wa huzni ala man mata minhum. Karena aku merawat saudaraku, merawat keluargaku, begitu pula aku takut orang-orang yang aku cintai dan kesedihanku dari orang-orang yang meninggal daripada orang yang aku cintai. Wa isfaqi alal mutawarridin as'alullah subhanahu al-lutfali walahum walil muslimin wa ijtima' hadhil asbab walladhi aujabali al-wuquf ala hadal. Yakni sampai sini Imam Al-Attar berhenti. Fa in jala hadal hadis wa kana fil umri baqiyatun syara'na fil qismi tsani. Kalau sudah kejadian ini mulai mereda dan saya masih mempunyai umur panjang, aku akan memulai di at-tasdiqat mustamiddin al-i'anah minallah wa in kunna minadz-dzahibin ma'a hadzal wafat fa asa an ya'tiya ba'dana man yuwaffiquhullah lil itmam. Kalau aku mati, semoga ada orang yang boleh menyambung al-qismu tsani ini. Wallahu yarzuquna husnal khitam bimannihi wa karamih amin wa tamma fi yawmi sabat minanis fitani min syahri sya'ban amtisah wa salasin ba'dal mi'atain wal alaf. Ternyata beliau masih hidup. Karena itu meneruskan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Syekh Bilal ketika membaca kitab ini 2 kali pasti membaca kisah ini. Yani ajabahul kisah, yani al-kisah ajab. Kapan ya nih terjadi hal seperti ini, macam mana nak boleh mengajar lagi. Semua akan sibuk untuk membangun kembali kotanya masing-masing dan kembali ekonominya masing-masing. Karena hal-hal semacam ini tidak akan bisa kita tekuni kecuali semua dzuruf itu mutahah. Kerjaan ada, uang ada, perut tak lapar, tidak ada problem, college oke, semua oke, keluarga oke, semua oke, baru kita boleh. Kalau ada satu saja yang tak oke, jangankan keluarga, kereta saja tak oke, kita akan kenal. Benar, subhanallah, ya nih Felan yang boleh belajar hal-hal semacam ini waffaqahullah, yakni minat taufik. Kadangkala semua oke, tapi hati tak awak, hati tak suka. Hati subhanallah manusia, al-imanu yazidu wa yanqus. Khusus untuk iman kita ini yang kus dari katiran mayangkus, katiran mayangkus li walakum jami'an. Namanya juga sudah Thalabatul ilm akhir zaman. Thalabatul ilm akhir zaman. Nah, nak belajar tengok pavilion, serono masuk sekejap. Ya mata ini. Belajar tengok KLCC serono masuk sekejap. Tak apa-apa, nanti boleh tengok rekaman, nanti boleh tengok rekor. Subhanallah, ada hal-hal semacam itu ada. Hal-hal semacam itu ada. Saya pun ada macam malas nak mengajar, penat, lebih serono jalan-jalan dengan istri. Hal-hal semacam itu ada. Akan tetapi bagaimana kita melawan hawa nafsu kita untuk terus berjalan di situ. Memang berat. Akan tetapi karena berat itu Allah akan memberi pahala yang besar, memberi pahala yang besar. Kalau bukan kita yang menghidupkan ilmu-ilmu semacam ini, nak siapa lagi? Nak tunggu siapa? Walan yakni binisbah li walan yujad, ya. Lan yujad. Karena seobjek dari hadhil ulum, dengan adanya thalabatul ilm subhanallah usykurullah, bisa berkumpul dengan thalabatul ilm, satunya dari Mesir, satunya dari Ahqaf, dari Urdun, dari Sudan, dari hadhihi syai' yakni nikmah, wallahi nikmah. Yang mungkin majmu' seperti ini mungkin tidak akan ada di di majelis taklim yang lain. Yang ada hanya orang-orang yang mungkin bukan asatidzah, orang-orang biasa. Kan tetapi situasi seperti ini yutlab. Kalau Anda tidak mendapatkan thalabatul ilm, buatlah majmu' di thalabatul ilm. Karena kalau tidak ada komunitas seperti ini,
kita tidak akan boleh cakap dan tidak akan boleh mengeluarkan apa yang ada di dalam hati kita. Subhanallah. Wa hada yani kulun di dalam ilmu kalam, ilmu mantik itu sober. Itu sober. Sober ala tafahumil masail. Sober ala durus. Malam-malam datang ke Sungai Cincin, itu sober. Ada yang dari Kedah, itu sober. Itu sober. Pagi pun juga itu sober. Itu yahtaju ila sober. Yahtaju ila sober. Saya pun kenal lebih sabar lagi. Anda cuma datang mendengarkan. Saya sebelum mengajar, saya kena murojaah 2 jam 3 jam untuk tafahum jami'il hawashi ini dan tafahum apa? Istidrak 5 sahabat. Dulu itu sober ya sahabat. Dulu itu sober. Tanpa adanya sober tidak akan ada apa namanya fauzul ada, fauz yang tak ada. Wallahu a'lam ya Allah. Nakra bismillah al-maqsadut tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqsadut tsani fi tasdiqat. Walamma waqa'a al-faragu min mabahith at-tasawwurat mabadi'iha wa maqasidiha syar'a fi tasdiqat wa laha aidan mabadi'uha wa maqasiduha famabadi'uha. Al-maqsad tsani fit tasdiqat. Mulai di dalam al-maqsad tsani at-tasdiqat. Setelah selesai daripada tasawurat, ahkamul alfat dan juga kulliyatul khamas, begitu pula apa namanya al-mu'arrif, selesai kismu tasawurat selesai. Dan dengan selesainya kismu tasawurat, maknanya setengah mantik selesai. Dan sekarang akan masuk ke kismu tasdiqat. Biasanya kismu tasdiqat ini akan yastamil alal barohin yang nau'an ma so'ab, akan tetapi dia tidak susah, kan, tapi cuma diperlukan kenalan dan akrab saja dengan mustalahat mantikiyah. Kemudian dikatakan di sini walamma waqa'al faraq min mabahis tasawurat, setelah selesai daripada mabahis tasawurat dan mabahis tasawurat wa maqasiduha, maka musannif akan memulai di dalam tasdiqat, dan tasdiqat itu juga mempunyai mabadik dan maqasid, mempunyai start dan final. Famabadi'uha al-qadaya wa aqsamuha, dan mabadi'ul tasdiqat itu adalah al-qadaya wa aqsamuha wa ahkamuha. Mabadi'ul qadaya saya sudah ulangi, dan ana alun ada semacam keakraban antara kita dan mabadi'ul qadaya ini, karena sudah sering saya cakap, bukan hanya di ilmu mantik, bahkan di ilmu kalam pun sudah sering saya ulangi apa itu qadaya wa ahkamuha wa aqsamuha. Dan ada juga beberapa masail yang mungkin akan pertama kali kita baca di dalam kitab ini, maka saya pribadi tidak akan memperpanjang beberapa masail yang sudah pernah saya jelaskan, karena memang ini bukan kitab untuk mubtadiin, ini kitab untuk mutawassitin. Maknanya qad kita sudah pernah membaca syai'an min ilmil mantik, yang mana syai'an itu nabni alaihi liqiraati hadzal kitab. Apa yang perlu kita selami dan kita dalami, yang tak perlu namurru alaihi murural kiram. Oke. Wa maqasiduha al-qiyas. Maqasidut tasdiqat adalah al-qiyas atau hujjah, sama. Al-qiyas wal hujjah ini sama. Wala budda min taqdimil mabadi' li tawaqqufil maqasid 'alaiha, dan harus mendahulukan mabadi'. Jelas mabadi' itu lebih dahulu daripada maqasid. Falida quddimal qadaya atau qaddamal qadaya wa qala fi ta'rifiha. Karena itu al-musannif mendahulukan mabahisul qadaya. Sila. Al-qadiyah qaulun yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Fal qawlu wa huwa al-lafdhul murakkabu aw al-mafhumul aqliyyu al-murakkabu jinsun yashmalu al-qadiyyata wa ghayraha min al-murakkabatil at-taqyidiyyah wal insyaiyyah wal khabariyyatil mashkukah. Wa qawluhu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba faslun yukhriju ma 'ada al-qadiyyah man tabaqa at-ta'rifu 'alayha. Terus tengok. Wa qala fi ta'rifiha, mula musannif
mendefinisikan apa itu qadiyah. Apa itu qadiyah? Fal qadiyah qaulun yahtamilu sidqa wal kadhib. Hadhihi ana qarrartu iddat marrat. Yang namanya qadiyah itu adalah qaulun. Sebuah perkataan, dan qaulun di sini dia harus murakkab. Dia harus murakkab, maknanya dia harus jumlah mufidah. Dia harus jumlah mufidah. Berbeda dengan qaulun yang ada di nahwu. Qaulun yang ada di nahwu itu dia itu boleh, dia mufrad, boleh dikatakan qaulun karena di dalam awal apa qatrun nada atau awal syudurud dahab cakap al kalimatu qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Maknanya qaulun itu boleh disifati dia itu mufrad. Itu di ilmu nahwu. Akan tetapi di ilmu mantik yang namanya qaulun itu harus murakkab. Kenapa? Karena ketika murakkab itu akan ada possibility apa yang Anda katakan itu boleh benar ataupun salah. So, tengok. Wal qadiyatu qaulun yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Yang namanya perkataan itu ada possibility benar atau salah. So, lidatil khabar. Kalau kita melihat datil khabar, tanpa kita melihat siapa yang cakap dan tanpa kita melihat reality, mujarrad datul khabar yahtamilu sidqa wal kadhib. Kita melihat dari jumlah mufidah itu sahaja, tanpa kita melihat siapa qailnya dan apa realitinya. Apa realitinya? Karena kalau kita melihat siapa qailnya, mungkin saja perkataan itu la yahtamilu illa sidqa. Tidak mungkin kecuali benar, seperti qaulur Rasul wa qaulullah subhanahu wa ta'ala. So, akan tetapi walaupun itu Al-Qur'an, kalau kita tidak melihat qaumuhu kalamullah, maka ayat ini yahtamilu sidqa wal kadhib. Begitu pula kalau kita tengok ilal qail qad la yahtamilu illal kadhib, seperti qaulnya Musailamah al-Kadzdzab. Suf al-qail tidak masuk di dalam qail ini, tidak masuk di dalam tolak ukur qadiyah apa bukan qadiyah. Wadah? Qail ini tidak masuk di dalam mahiyatul qadiyah. Akan tetapi qail ini kharijun anil qadiyah. Kharijun anil qadiyah. Karena itu di dalam ta'riful qadiyah tidak disebutkan al-qail. Hanya qaulun yahtamilu sidqa wal kadhib bin nadhar ila nafsil qaul. Tanpa kita melihat reality, karena di dalam reality yang namanya qaul imma kadhibun wa imma shadiq tidak ada. Kadangkala as-sama'u fawqana la yahtamilu illa sidq. Tapi kita tidak melihat bagaimana wakilnya, akan tetapi bidatil qaul. Kemudian tengok kalamul Dasuki, al murad bisidq mutabaqatun nisbah al kalamiyah ijabiyatun au salbiyatun lil waqi'. Tengok maknanya sidq, ada yang namanya mutabaqah, ada yang namanya apa? Mutabaqah. Mutabaqah apa dengan apa? Yang namanya mutabaqah itu cocok, sesuai. Apa yang sesuai? Sesuai itu harus ada dua hal. Karena ketika ada dua hal, antara satu dan kedua itu boleh jadi sesuai. Dua hal ini apa? Mutabaqatul nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah itu adalah nisbah yang ada di dalam perkataan kita antara mubtada dan khabar ketika kita cakap dengan apa yang ada di reality. Yakni mutabaqatul nisbah al-kalamiyah bin nisbah al-waqi'iyah. Kalau terjadi mutabaqah, maknanya apa yang kita cakap itu nisbah yang ada di dalam perkataan kita ini sesuai dengan apa yang ada di luar, itu namanya kalam kita sidq. Yakni sidq ini mutabaqatun nisbah kalamiyah lil waqi'. Itu namanya sidq. Kadangkala yu'abbad bil haqq, kalamuka haqqun. Apa itu hak? Mutabaqatun nisbah waqi'iyah lin nisbah kalamiyah aksu. Jadi ada perbedaan antara as-sidqu wal haq. Sidqu al-mutabiq nisbah kalamiyah.
wal mutabaq nisbah al waqi'iyah. Tapi hak aksu al mutabiq wa nisbah kalamiyah, nisbah waqi'iyah, al mutabaq wa an nisbah al kalamiyah. Hada huwa al farqu al baina sidqi wal haq. Wa hada madhkur, hada al farq madhkurun fi syarh an-Nasafiyyah fi bidayati kalam syarh an-Nasafiyyah ala al haq was sidq. Awal ibarah, yani awal syarah di dalam syarh an-Nasafiyyah, yani anna haqaiqul asya' thabitatun ay hakun, apa itu hak, apa itu sidq, takallama alaihi saat di dalam syarh an-Nasafiyyah. Oke. Sawaun an-nisbah ini nisbah salbiyah atau nisbah ijabiyah. Maknanya contohnya Zaidun laisa bi'atin. Di sini nisbahnya adalah nisbah negatif. Dia tidak datang. Lah, ketidakdatangan itu sesuai dengan apa yang di reality. Ketika itu dikatakan kalam hadal kalam hakun au kalamuhu sidqun ala hasab ma fasalna anifan. Kemudian kalau tidak ada persamaan, kecocokan antara nisbah kalamiyah dan nisbah waqi'iyah, ini dinamakan hadal kalam kidib. So, hadal kalam kidib. Maknanya di dalam khobar itu ada dua nisbah. Apa yang terjadi di dalam waqi' dan apa yang kita katakan. Karena ketika kita cakap Zaidun atin, maknanya sebelum kita cakap Zaid itu sudah datang dahulu. Kemudian kita cakap, maknanya madlulnya sabikun alal kalamnya. Karena madlulnya Zaidun atin datang lebih dahulu, baru perkataan saya Zaidun atin, kita bisa katakan ada yang namanya mutabaqah. Karena antara kalam dan waqi' ada. Berbeza kalau kita katakan insya. Insya itu ketika kita cakap minumlah. Minum itu tidak terjadi kecuali setelah saya mengatakan minumlah. Saya cakap dulu baru ada. Karena itu ketika kalam itu ada, mutabaqah tidak ada. Karena mutabaqah itu memerlukan dua nisbah. Sedangkan di dalam kata-kata minumlah tidak ada kecuali satu nisbah. Ketika tidak ada kecuali satu nisbah, karena itu dikatakan insya itu la yahtamilu sidqa wala kadiba. Begitu pula pertanyaan, apakah zaman sudah minum? Tidak ada nisbah di situ. Saya hanya bertanya wuqu'un nisbah. Yang ada mungkin sudah minum, mungkin tidak minum, saya tak tahu. Cuma saya hanya tanya. Ketika yang ada cuma satu nisbah, maka tidak akan ada mutabaqah di situ. Ketika tidak ada mutabaqah antara pertanyaan dan apa yang ditanya, maka kata-kata istifham ini tidak bisa yusuf biqaulihi shadiqan au kadiban. Dan ini adalah al-mu'tamad di dalam definisi sidq wal kadhib, bahwasanya as-sidq itu mutabaqatun nisbah al-kalamiyah lil waqi'. Ada beberapa orang seperti Nazom itu mengatakan bukan nisbah kalamiyah, akan tetapi al-qasd. Ada yang dikatakan al-qasdu wa nisbah kalamiyah ma'an. Satunya Nazom itu siapa? Ada ma'ruf Mu'tazilah masyhur ya nih. Dua orang, satunya Nazom, satunya lupa saya, mengatakan, ada yang mengatakan ini yang mu'tamad nisbah kalamiyah, antara nisbah kalamiyah dan waqi', dan tidak melihat apa niatnya qail. Ada yang mengatakan tergantung kepada niatnya, kepada mu'taqidul qail. Ada yang mengatakan harus i'tiqad wa nisbah itsnain ma'an. So, ini adalah khilaf. Dan ini dibahas dalam ilmu balaghah pun dibahas, di dalam apapun dibahas. Itulah sedikit tentang apa makna as-sidq wal kadhib. Kalau kita mengetahui bahwasanya qadiyah itu atau as-sidq wal kadhib di dalam qaulun yahtamilu sidqa wal kadhib, tidak melihat tengok
tidak melihat qail, maka Anda akan paham bahwasanya yang nanti akan datang ada khilaf di dalam al-qadiyah al-mashkukah. Al-qadiyah al-mashkukah. Makna qadiyah mashkukah ini, saya syak. Oh, zaman datang, saya mengatakan dalam keadaan saya ini syak. Saya mengatakan dalam keadaan saya ini, tengok ya, di dalam keadaan yang normal, qadiyah itu mempunyai 4 bagian. Tengok, Zaidun naimun. Jangan Zaidun naimun, misalnya kurang mendidik. Zaidun talibun. Ada orang komplain, misalnya di nahwu doroba Zaidun amron. Doroba Zaidun amron, ini misal kurang mendidik, hanya saling apa? Saling pukul saja. Oke, Zaidun talibun. Zaidun talibun. Di dalam keadaan yang normal, Zaidun talibun ini mempunyai 4 bagian. Yang pertama, Zaidun dikatakan ini apa? Maudu. Di dalam nahwu namanya mubtada. Yang kedua adalah talibun. Ini adalah mahmul. Wadah. Kemudian antara Zaidun dan talib ada nisbah namanya. Ada penghubung. Ada sebuah penghubung benang merah antara Zaidun wa talib, yang dengan adanya benang merah itu boleh menjadi mubtada dan khobar. Dikatakan dia itu nisbah. Sampai dikatakan an-nisbah itu adalah alamatun aqwa fil ismiyah. Fil ismiyah. Nah, hati-hati. Nisbah ini di dalam mantik dia itu mustarok bainal maknain. Dia itu apa? Mustarok bainal maknain. Antara apa dan apa? Yang pertama adalah maurid wuqu'il ijab wassalam. Tempat di mana ijab wassalam ini datang. Dibilang mauridun nisbah. Mutlakul hubungan saja. Ada tempat untuk datangnya ijab wassalam. Dibilang mauridun nisbah. Yang keempat, an-nisbah. Nisbah juga yang maknanya al-iqa wal intiza. Maknanya nisbah itu benar-benar ada atau tak ada. Di dalam qadiyah mashkukah, itu cuma ada 3 saja. Karena al-iqa wal intiza, hukum dan tidak menghukumi, Zaidun talibun ini benar-benar talibun atau tak ada. Cuma ada an-nisbah saja. Kalau kita paham bahwasanya ada Zaidun, ada talibun, ada juga nisbah antara Zaidun dan talib. Dibilang talibiyatu Zaidin, diakbar dengan talibiyatu. Loh, nisbah ini ada, tapi dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat. Sesuatu yang terlihat hanya 2, Zaidun wa talib. Ketika dia terlihat, Zaidun dinamakan dia maudu. Talib terlihat dinamakan dia mahmud. Nah, selama nisbah ini ada, kita memerlukan sebuah penunjuk. Atau dikatakan nisbah ini ar-rabithah. Rabithah ini apa? Pengikat. Hubungan antara Zaid wa talib. Dia itu ada. Selama dia ada, kita memerlukan sebuah kalimat untuk menunjukkan keberadaannya agar lebih jelas. Di mantik, dipinjam lafadz huwa ketika nisbahnya itu ghairu zamaniyah. Nisbahnya ghairu zamaniyah. Kalau zamaniyah
Ini cuma misal, nisbah itu banyak, cuma dua ini hanya sebagai misal lafaz untuk menunjukkan keberadaan nisbah ghairu zamaniyah atau nisbah zamaniyah. So, ila huna wadih? Hah? Hah? Apa? Kana yakunu, oke. Al-iqa wal intizam. Kemudian kalau kita tengok di dalam qadiyah masykukah ini cuma ada 3, zaidun, ada maudhu, ada mahmul, ada hubungan antara maudhu dan mahmul. Jayyid. Iqa wal intiza itu tidak ada, hukum tidak ada. Saya tidak menghukumi zaidun thalib atau zaidun ghairu thalib. Saya tidak menghukumi, karena itu saya masykuk. Saya ini ragu apakah zaid ini thalib atau ghairu thalib. Karena saya ragu, saya tidak menghukumi. Karena saya tidak menghukumi, saya di dalam qadiyah ini tidak ada nisbah bimakna keempat, yaitu al-iqa wal intiza, walaupun ada nisbah dengan makna ketiga. Lah, ketika dia hanya mempunyai 3 bagian, apakah qadiyah masykukah ini boleh dikatakan dia itu qadiyah? Seperti apa? Wadih khilaf. Apakah boleh dikatakan dia itu qadiyah? Alal mu'tamad dia itu boleh dikatakan qadiyah. Kenapa? Karena yang nomor 4 ini dia tidak berhubungan secara direct dengan qadiyah, tapi dia berhubungan secara direct dengan al-qail. Yang menghukumi itu adalah qail. Yang menghukumi bukan qadiyah. Maknanya, apakah Zaidun benar-benar thalib atau dia benar-benar bukan thalib, itu tidak ada hubungannya dengan qadiyah, tapi ada hubungannya dengan qail. Yang mana kita sudah mengatakan dari tadi bahwasanya an-nadhar fil qadiyah itu bi ainil qadiyah, tidak ada hubungannya dengan qail. Karena itu al-qadiyah al-maktub bi kidbiha qadiyah, al-qadiyah al-maktub bi sidqiha qadiyah. Apalagi al-masykukah bi kidbiha au sidqiha. Kalau al-maktub bi kidbiha saja qadiyah, apalagi al-masykuk. Khilafan lil Khabisi. Khabisi mengatakan selama dia itu tidak ada 4 ini, dia tidak dikatakan qadiyah hakikiyah. Bal dia dikatakan qadiyah al-masykukah dengan adanya kata-kata qadiyah itu. Laisa liqauniha qadiyatan hakikiyatan. Akan tetapi dia ala suratil qadiyah majazan. Kenapa dikatakan dia itu majazan? Walaupun dia bukan qadiyah, ilaqahnya apa? Karena yatakawan di dalamnya itu muqdam arkanul qadiyah. Karena dari 4 arkan qadiyah ada 3. Itu menurut Khabisi. Khilafnya hakikah di sini, apakah ini rukun daripada qadiyah? Wa huwa ma alaihi syarmubi wal muhashim. Atau yang keempat ini bukan daripada arkanul qadiyah. Wa huwa alaihi wallahu a'lam. Asy-Syaikh Bilal wa dua Syekh Ridwan juga mengatakan bahwasanya wa hadza wadih yani hadza laysa min arkan. Karena ini hubungannya bukan dengan qadiyah, tapi hubungannya dengan qailnya. Selama dia hubungannya dengan qail dan kita mengatakan yang namanya qadiyah itu dia harus lebih tinggi daripada qailnya. Qail tidak boleh intervensi di dalam qadiyah. Yang namanya qadiyah itu dia itu harus khabariyah jumlatun mufidah wa ta'atil muskilah bi qadin nadhar an man qailuha. Wadih? Oke. Fal qawlu huwa lafdzul murakkab. Tengok. Fal qawlu huwa lafdzul murakkab. Tengok. Di dalam mantik yang namanya al-qaul itu labud al-lafdzul murakkab. Al-lafdzul murakkab. Apa namanya? Di Hasyiatul Attar disebutkan al-mas'alah masyhurah di dalam logos, yakni logos, di belakang logos masalah masyhurah, di belakang al-mas'alah al-jadrul asham. Al-jadrul asham. Jadi macam ini.
kullu kalami fi hadzal yaum kadhib. Apa? Kullu kalami fi hadzal yaum kadhib. Oke. Kullu kalami fi hadzal yaum kadhib. Apakah ini benar? Kan yang namanya qadiyah yahtamilu sidqa wal kadhib. Imma sidq au kadhib. Dia tidak boleh sidq wal kadhib ma'an. Atau la sidq wal kadhib ma'an. Kullu kalami fi hadzal yaum kadhib itu adalah jumlah mufidah. Semua perkataanku hari ini dusta. Kalau ini benar, maknanya perkataannya laisa kulluhu kadzib. Ini ada benar satu. Iya. Ada. Kalau ini salah, kalau ini salah, maknanya semua perkataannya benar. Tapi yang ini salah. Tapi yang ini salah. Ini kan al-jadrul asor. Ini mas'alatun masyhurah wa kutibal kitabat, yakni risalat fi haliha wa ajwadu, dan yang paling bagus takalam ala hada Jalaluddin Ad-Dawali. Jalaluddin Ad-Dawali wa takallama khulasatuha al-attar fi hadhil hasyiyah. Dia nak cakap bahwasanya yang namanya sidq wal kadhib ini harus salah satu. Dia tidak boleh dua-duanya. Dia tidak boleh dua-duanya, yakni hakada mujmal apa? Puzzle ini dibilang masail awisah, ya karena ada awisah ini, ada mas'alatul muskilah ini akan mengaktifkan imajinasi. Imajinasi. Oke, silakan. القول وهو اللفظ المركب أو المفهوم العقلي المركب جنس يشمل القضية وغيرها من المركبات التقليدية والإنشائية. Wal qawlu huwal lafzul murakkab. Di dalam mantik yang namanya al qawlu huwal lafzul murakkab berbeda dengan nahwu. Dalam nahwu itu al qawlu itu adalah mufrad. Karena itu kan di dalam Sudurud Dhahab, awal matan Sudurud Dhahab al kalimatu qaulun mufrad. Qaulun mufrad. Begitu pula di dalam mantik tidak hanya berurusan dengan kalimah atau al-qaulu al-lafzi, akan tetapi al-qaulul aqli pun boleh jadi, karena Anda bila-bila akan cakap dalam diri Anda Zaidun atim. Awil mafhumul aqliyu murakkab. Apa itu mafhumul aqliyu? Tengok di dalam Ad-Dasuki, wa huwal qadiyah al-aqliyah alladhi ajraitaha ala qalbika min ghairi talaffudin biha. Itu adalah qadiyah aqliyah, adalah semua qadiyah yang Anda lewatkan di dalam hatimu tanpa Anda cakap, kama idza ajraita ala qalbika zaidun qaim. Seperti ketika Anda cakap dalam diri Anda Zaidun qaim, tanpa Anda cakap Zaidun qaim. Fa yuqalu lidzalika qadiyatun kama yuqalu ala lafaz kila alal sabilil haqiqah fihi ma. So tengok al qaulu hal huwa haqiqatun fil lafzi wal aqli ma'an. Maknanya mustarakun, istirakan hakikian bainal lafzi wal aqli au haqiqatun fi ahadihima majazun fil akhar. Kila ala sabilil haqiqah fihi ma wa kila fi ahadihima haqiqatun wa fil akhar majazun wa qawluhu wa huwa lafdul wa qawluhu wa huwa lafdul murakkab wa hadha tafsirun lil qaul indal manatiqah wa huwa indahum la yakunu illa murakkaban. Yang namanya qaul indal manatiqah tidak ada kecuali murakkab. Wa amma indan nuhat fa huwa syamilun lil mufradi wal, yakni la bisyartin. Itu di dalam anak. Tengok Syarnubi wa qawluhu al-haqiqah fihima di bawah. Qawluhu al-haqiqatu fihima ay bi tariqil ishtiraki al-lafzi fi kulli min al-qawl wal qadiyah. Wal
qaulul malfudhu lil qadiyatil malfudha. Syuf tengok ay bitorikil istirakil lafzi. Istirakil lafzi maknanya hadzal lafz mustarakun ala maknayaini haqiqiyaini al mukhtalifain. Oke. Fal qaulul malfudh lil qadiyah malfudhah wal ma'qul lil ma'qulah wa sahha ahdul mustarak fit ta'rif li annal mu'arraf mithlahu. Terus bukankah kita sudah mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan qaulu ta'rif itu bil mustarak karena yang namanya ta'rif itu harus wadih dan mustarak ghairu wadih. Diperbolehkan untuk mustarak di sini karena juga mu'arrafnya pun juga mustarak, maka ta'rif dengan mustarak ka'annahu ta'rifan li syai'in. Ta'rifan fa huwa fi quwwati ta'rifaini li mu'arrafain. Wa Abdul Hakim. Man huwa Abdul Hakim? Di sini ada yang tahu Abdul Karim di sini adanya. Abdul Karim tak ada. Abdul Hakim tak ada, yang ada Abdul Karim. Abdul Hakim ini adalah seorang kalami terkenal, dia punya hawashi ala syarhin nasafiyah namanya Abdul Hakim As-Sayalakuti. Abdul Hakim apa? As-Sayalakuti. As-Sayalakuti. Tak tahu. Yang saya tahu As-Sayalakuti atau sering disebutkan As-Sayalakuti. Tapi wallahu alam di kitab-kitab yaknya panjang. As-Sayalakuti, yaknya panjang kan. Tapi sering disebut inda afwahi thalabah Sayalakuti. Mungkin untuk tasghir saja. Subhanallah, beberapa nama itu susah. Ada namanya Ali Shabromilsi. Ada yang cakap Shubromilsi, Shibromilsi. Akhirnya Syekh Khatib cakap Adro Irsi. Maknanya pengantin udara. Pengantin udara, Adro Irsi. Kalau tak akan lupa. Kalau masalah pengantin itu tak akan lupa. Jadi Ali Shabromilsi ala wazn Adro Irsi. Ala wazn apa? Adro Irsi. As-Sayalakuti, Abdul Hakim As-Sayalakuti. Yara annal qadiyah haqiqatun fil ma'qul majazun fil malfud wal qaul bil akas. Wallahu alam. Takriban hadza huwal masyhur fi al-qaul. Bahwasanya al-qaul itu haqiqatun fil ma'qul wa majazun fil afal. Wa alaihi fala ishtiraka wa sahha ta'riful ma'qul bil malfud li'annahu dalun alaihi. Terus kalau memang qaul itu haqiqatun fil ma'qul